semuanya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk datang ke bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Tadi teman-teman dari mana aja nih? Dari kelas sih Kak. Oh, dari kelas. Oke, ini beda-beda ya kelasnya ya? Iya. Beda-beda. Udah pada sarapan? Udah. Oh, sudah pada sarapan. Tadi pelajaran terakhir pelajaran apa ya? MTK. Matematika. Ini apa kamu? Seni budaya. Aku bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Sosiologi. Oh, sosiologi. Jadi ini ya kelasnya beda-beda ya di sini ya. Oke. Karena di sini adalah tujuannya untuk bimbingan kelompok. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi teman-teman di sini udah tahu belum tujuan dikumpulkannya untuk apa? Belum tahu Bu, untuk bimbingan Ini udah tahu ya berarti ya. Kamu udah tahu jadi Udah. bimbingan kelompok ya? Iya. Kamu? Sama. Oke. Oke, di sini jadi aku jelasin sedikit ya. Jadi teman-teman tujuannya untuk dikumpulkan di sini tuh untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, teman-teman ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu? Belum pernah sama sekali ya? Belum. Kamu belum? Oh, kamu udah pernah? Udah. Oke. Jadi bimbingan Oh iya, bimbingan kelompok menurut kamu apa? Bimbingan kelompok itu menurut aku suatu kegiatan nih kan kita melakukan kegiatan Iya. yang dilakukan secara berkelompok atau banyaknya orang untuk memanfaatkan dinamika kelompok gitu Bu. Oke, bener ya. Kalau Jadi- dinamika kelompok tuh apa? dinamika kelompok itu adalah interaksi yang terjadi di dalam kelompok seperti itu ya. Oke, jadi di sini aku jelasin lagi bimbingan kelompok di sini yang bisa dimengerti oleh teman-teman itu jadi kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam kelompok untuk membahas suatu topik tertentu gitu teman-teman. gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Jadi di sini juga ada dari tujuan bimbingan kelompok ini. Nah, ada yang tahu tujuannya apa? Enggak, belum. Apa? Kalau setahu saya itu kayak dia memberikan informasi kepada anggota kelompok dari topik yang dibahas, bukan sih Bu? Iya benar, jadi tujuannya itu adalah untuk memberikan informasi. Nah, teman-teman yang dalam bimbingan kelompok ini jadi kan mengetahui informasi apa sih yang didapat dalam bimbingan kelompok ini gitu. Gitu ya Bu. Oke, di sini juga tuh ada asasnya teman-teman. Ada yang tahu asasnya apa? Apa itu Bu? Apa tuh? saya cuma tahu ada asas kerahasiaan. Oke, asas kerahasiaan. Ada yang tahu lagi? Aku Apa? kenormatifan. Normatifan. Ada yang tahu lagi? Aku Bu, Banyak yang tahu apa nih? kegiatan. Kegiatan. Aku sukarela. Sukarela. Yang lain belum tahu ya? Belum. Oke. Jadi kenapa? Sama asas keterbukaan nggak sih Bu? Oh iya, asas keterbukaan ya. Jadi bener ya teman-teman, asas-asas yang diomongin sama teman-teman tadi itu benar semua. Tapi yang di sini kita ambil itu dua asas aja nih. Yang pertama asas kerahasiaan. Ada yang tahu asas kerahasiaan apa? Jadi di dalam kelompok itu kita dalam berinteraksi ini kan kita melaksanakan bimbingan kelompok. Iya. Jadi kita tuh kayak nggak boleh informasi yang ada di dalam kelompok itu tidak boleh berkeluar-keluar. Benar, iya. Jadi informasi yang didapatkan di dalam kelompok ini jangan sampai diketahui oleh orang yang di luar kelompok. Jadi bersifatnya rahasia. Oke, selanjutnya ada asas kegiatan. Ada yang tahu asas kegiatan apa? Melakukan kegiatan nggak sih Bu? Iya, benar, melakukan kegiatan. Jadi Sampai akhir ya Bu. iya benar, jadi melakukan kegiatan sampai akhir. Oke teman-teman, tadi kita belum kenalan nih ya. Tadi teman-teman bilangnya kelasnya beda-beda. Iya. Oke, yang di sini aku mau kenalan dulu nih. Nama aku itu Retisa sebagai pemimpin kelompok di sini. Nah, kalau kamu siapa namanya? Nama aku Lilis dari kelas IPS 1. S1. Selanjutnya, Lilis. Hai Lilis, oh ya Hai Lilis. Salam kenal ya. Iya, kamu dari kelas mana? Dari IPS 3 sih. Oh, dari PS3 namanya siapa? Namanya Irana. Irena. Panggilannya Ina gitu ya? Panggilannya Ina ya? Inem. Iya, Ina panggilannya. Ina. Ini. Oke, selanjutnya nih Mbak siapa? Kinan. Kinan dari mana? Dari IPA 1. Dari IPA 1. Lanjut.
Jenny, nama aku Jenny dari IPA 1 juga. Oh, sekelas. Iya, kan bisa barengan. MTK. Oh. Habis dari MTK. Oh, dari matematika ya. Iya. Oke, selanjutnya Mbak. Aku Zia dari IPA 2, sebelahan sama dia, cuman beda kelas. Oh, kelasnya Iya, sampingan. Sering ketemu sama Mbak Zia? Suka selewatan aja sih. Iya, Oh, tapi oke. nggak pernah teguran gitu. Oke. Iya. Tadi baru ini baru ini ketemu. Oke, tadi dia udah perkenalan siapa namanya? Ina. Ina. Iya, Ina. Selanjutnya Mbak. Nama aku Dava Nisa, biasa dipanggil Nisa. Mm-mm. Aku dari PS1. IPS. Kebetulan satu kelas sama. Lilis. Iya. Oh iya, satu bangku juga? Enggak. Beda. Kejauhan. Oh, oke. Berarti kalian IPA semua ya? Iya, IPA Enggak. siapa? Ini IPS. IPS berapa? 1. Oh, IPS 1. Iya. Oke, kita lanjut ya. Oke, teman-teman. Tadi kan kita udah perkenalan nih. Nah, kemudian kita nih mau membahas topik nih di sini ya. Namanya kan bimbingan kelompok. Tadi kan kita sempat bilang katanya kalau dalam bimbingan kelompok itu membahas suatu topik. Nah, aku mau tawarin di sini teman-teman. Kira-kira topiknya mau yang aku tentuin atau teman-teman tentuin? Kakak yang Kakak nentuin. aja deh yang Aku yang tentuin ya. Oke. Nanti di sini kita mau bahas topik tentang bully. Pasti teman-teman udah pada sering denger kan ya, Iya, bully pasti. kan. Mm-mm. Oke, selain itu aku mau nanya nih kesiapan teman-teman untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Kalau dari Lilis gimana? Udah siap? Siap. Kalau dari Jenny, Banget. Kinan, Siap. Airin, siap sih. Aku Zia? siap. Nisa? Siap. Oke, selanjutnya kita mau bahas nih, mau bahas tentang tentang bully. Ya teman-teman, kita mau bahas tentang bully. Aku mau nanya, teman-teman di sini tahu nggak bully itu apa? Ya, Kayak penghinaan gitu-gitu nggak sih? Bu? iya penghinaan ya Bisa gitu jadi ya. kayak gitu. Oke, ada yang tahu lagi? Pasti sering lewat kan ya di TV gitu kayak berita tentang bully tuh. Menurut teman-teman, bully itu apa? Kayak kekerasan fisik itu nggak sih, Kak? Perundungan gak sih? Iya. Ngata-ngatain gitu nggak sih? Penindasan gak sih Bu? Oke, kalau dari Ina itu penindasan. Kalau dari Jenny Kekerasan fisik. kekerasan fisik. Kalau dari Lilis Perundungan. perundungan. Zia Ini kayak ngata-ngatain orang gitu atau kayak Shaming. apa? Iya, kayak iya, gitu, body ngata-ngatain. Terus pokoknya hal-hal yang apa ini tuh dikata-katain gitu lah Bu. Oke, kayak ngomongin ya? Iya, ngomongin. secara tidak enak ya Tidak diterima. enak, iya. Oke, kalau dari Kinan? Aku Kira-kira? kayak mengucilkan sih Kak biasanya orang-orang Oke, bullying itu. berarti jenisnya tuh banyak ya teman-teman bullying itu. Jadi di sini kalau bullying sendiri itu adalah penindasan teman-teman yang dilakukan secara sengaja dari suatu kelompok atau individu tertentu gitu. Ya tadi yang diomongin sama teman-teman tuh benar gitu. Tapi jenisnya nih ada jenisnya. Tadi jenisnya itu ada fisik. Nah selain fisik kira-kira apa lagi? Ada yang tahu nggak? Verbal itu berarti Kayak calling calling gitu. Oke, yang dari omongan ya. Selain itu yang tahu? Kalau non verbal itu dari kalau di sosmed itu bukan sih Bu? Iya, itu namanya cyberbullying. cyberbullying. Kayak misalkan ada artis nih dia Mm-mm. posting yang menurut netizen itu jelek gitu, terus dihujat abis-abisan, itu termasuk cyberbullying nggak sih Bu? Iya, termasuk karena dia kan juga sepertinya ya sudah kena dalam Mentalnya mentalnya ya. Oh, ya. Oke, selain itu teman-teman ada lagi jenisnya? Ada yang tahu? Aku tahu itu aja sih. Oke. Iya, Oke, yang pertama tadi kita jenisnya itu ada fisik. Nah, contohnya nih apa? Ada yang tahu nggak? Contoh fisik gimana? Ditonjokin nggak sih? Tonjok terus Ditendang. ditendang. Toyor-toyor tuh. Toyor tuh gimana lagi? Oh, gitu. Iya. Lanjut, ada lagi? Iya kayak ditabok gitu. Tabok dipukul ya. Pokoknya tuh yang kena fisiknya ya. Bahkan fisiknya tuh kalau teman-teman pernah lihat di berita tuh ada yang sampai matanya kecolok, buta. Gitu. Iya, memar mukanya gitu. Nah, itu salah satu contoh dari jenis fisik. Kemudian ada verbal. Verbal itu tadi siapa yang ngomong? Celaan ya. Nah, itu celaan. Nah, contohnya tuh gimana? Tahu nggak? Kayak ngejek gitu Bu. Ngejek. Iya, Ngejek apa? fisik. Oh, Kayak lo gitu. gendut gitu sih. Oh, kamu gendut Iya. gitu ya. Terus jelek banget. Atau mukanya gimana gitu. catcalling itu juga termasuk ini ada sih verbal ya, termasuk verbal gitu kan. Karena itu dia manggil orang gitu ya, kayak nggak sopan juga kan kena ke kitanya. Terus selain itu ada yang bisa kasih contoh lagi?
udah bau, jelek, hidup lagi. Nah, iya, itu juga termasuk dari verbal ya, karena apa yang kita keluarkan dari mulut dan menyakiti hati, nah itu termasuk dengan bullying juga ya. Kemudian apa tadi satu lagi? Cyber. Nah itu teman-teman sering lihat lah ya, itu sosok artis. Mungkin kalau tidak berkenan kita lihat pasti dihujat habis-habisan sama netizen Indonesia kan. Iya, tahu sendiri netizen Indonesia itu gimana. Gimana? Ya, gitulah. Iya kan? Oke, jadi teman-teman di sini juga tuh harus berhati-hati gitu dalam komen ya. Kalau komen bermain sosial media tuh juga harus berhati-hati, jangan sampai melukai hati si apa ya, pemegang itu sosmednya lah ya. Betul. Oke, selanjutnya itu tadi kan udah jenisnya banyak. Kemudian dampaknya nih. Dampak kira-kira kalau misalkan nih teman-teman dibully, dampak dari bully itu ke teman-teman apa? Mentalnya jadi terganggu. Oke, mental. Kemudian takut, Depresi. depresi. Terus apalagi? Jadi pendiam. Pendiam. Terus ada lagi? Merasa Sendiri. Jadi kayak nggak berani. Nggak berani, takut ya. sama aja. Oke, jadi ya benar ya teman-teman yang diomongin teman-teman tadi itu adalah salah satu dampak ya. Mungkin dampaknya dari individu itu bisa sakit hati gitu kan, kayak kita nggak mau ketemu lagi tuh sama orang itu. Kemudian fisiknya juga sakit kalau bisa kayak tadi ditonjok, ditusuk matanya gitu kan. Terus itu juga iya trauma, bener, sakit mental kan berarti ya, mentalnya nggak sehat lagi gitu. Jadi dia serba takut untuk melakukan segala sesuatu gitu. Terus juga nih teman-teman, dia juga pasti menutup diri dong, bakal menutup diri ya. Kalau misalkan teman nih, kayak contoh nih, Nisa dibully sama Lilis gitu, pasti Nisa nggak mau temenan sama Lilis kan ya, pasti menutup diri juga kan, menarik diri dari lingkungannya gitu. Oke, itu tadi apa ya dampaknya. Kemudian nih teman-teman, karena teman-teman juga lihat temennya dibully, kalau teman-teman cara mengatasinya gimana kira-kira? Ini sih ngelawan gak sih Bu? Ngelawan. Ada yang Dibales sih, Bu. Bales ya. Jadi ngelawannya gimana itu sih ya? Jadi kalau Lilis gimana? Jadi kalau misalkan dia nonjok ya saya tonjok balik gitu, Bu. Oh gitu. Jadi Lilis yang tipenya melawan gitu ya. Jadi nggak takut gitu. Kalau saya Oke, bisa gimana, Ina? bisa ngadu sih, Bu. Iya, ke, saya juga gitu. ke guru atau gimana biar guru tuh tahu nih kalau orang ini nggak baik gitu atau gimana, bisa merusak mental yang lain gitu. Oke. Atau korbannya tuh nggak hanya aku saja gitu, bisa Iya. lagi orang lain gitu. Oke, mungkin tadi si Ina mau ngadu ya, kalau misalnya itu terjadi di satu sekolah, mungkin bisa ngadu sama bapak atau ibu guru. Kalau misalnya terjadi di rumah, ngadunya sama orang tua. Oke, selain itu ada lagi nggak dari Kinan mungkin? Dia Apa? mah diem aja. Oh gitu. Dia menikmati. Jadi kalau Kinan nih cara mengatasi bully gimana Nan? Kalau aku ya dilawan aja sih Kak. Lawan. Kayak, jangan takut lah kalau buat ngelawan orang pembuli itu. Oke, jadi kan kayak ngerasa kayak kita kan nggak salah kok dibully ya kita gitu kan ya. nggak salah. Oke, tadi ada yang ngadu, kemudian ada yang melawan, terus ada lagi nggak? Udah sih Udah itu sih, aja. itu aja. Oke, mungkin itu ya. Jadi kalau misalkan ada bully nih teman-teman ya, kita kalau misalnya kita nggak salah, kenapa kita harus takut gitu kan? Iya, Kita harus benar. bisa menghadapi bully tersebut gitu. Kalau misalkan dia ngejek-ngejek tuh, misalnya pakai verbal gitu, ya udah biarin aja gitu, nggak usah didengerin, tinggal pergi gitu. Kalau misalnya fisik sampai ke fisik yang kena, nah itu teman-teman boleh langsung lapor ke orang tua, Polisi sih guru, kalau kayak gitu. polisi, Visum. Iya, di visum nanti ya. Nah, terus juga nih teman-teman, kalau misalnya kita ada di sekolah, itu mungkin ya dari pihak sekolahnya juga harus menanamkan kayak nilai-nilai agama gitu, kayak dikasih tahu ya kalau di jangan bolos kalau pelajaran agama. iya bener. Jadi kalau misalkan kita menanamkan nilai-nilai itu, kalau misalnya ada bully kayak nilai agamanya tuh, ini loh menurut agama seperti ini, nggak boleh ada kayak gini gitu ya teman-teman. Iya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke. Aku mau nanya nih, tadi kan kita udah bahas, tadi kita bahas apa aja? Tentang Jenis-jenis pengabdian bully. Dampak dari Dampaknya, dampak, cara mengatasinya. mengatasinya. Oke, mungkin itu ya teman-teman, informasi seputar bully. Atau ada yang mau nanya nih? Saya Oke, apa? kalau menurut pendapat ibu ya, kan sekarang tuh banyak sih pembulian itu bukan terjadi hanya
di sekolah ataupun sesama kayak misalkan mahasiswa antar mahasiswa gitu. Tetapi ada juga tuh mahasiswa yang membuli gurunya, itu bagaimana ya Bu? Menurut tanggapan Ibu itu? Itu sih kalau menurut tanggapan aku itu tuh adalah salah satu bentuk ketidaksopanan juga ya, apalagi kan membuli orang tua gitu loh. Orang tuanya kayak ya walaupun dia mau semenjengkelkan apapun, kita tuh harus bisa menghormati orang yang lebih tua gitu kan. Walaupun ya kalau dibilang guru ini nyebelin gitu, kita ya sebagai murid itu jangan jangan langsung membuli seperti itulah. Yang pertama tadi kan kita dosa juga ya kayak gitu, apalagi membuli orang tua gitu ya Lilis. Mungkin kalau itu di sekolah mungkin kita bisa cerita nih sama guru lain, Bu ini loh guru ini seperti ini gitu. Jadi kita jangan langsung ngambil sisi kayak ayo kita bully Bu ini. Itu ya juga betul. kan perbuatan yang salah ya Lis sebenarnya. Seperti itu. Iya dosa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Udah sih Bu. Oke, Udah jelas mungkin informasinya. kalau udah selesai, kalau udah jelas ya informasinya, mungkin pembahasan kita mengenai topik bullying ini ya bisa diakhiri sampai di sini gitu teman-teman. Jadi yang bisa aku simpulin di sini ya teman-teman, jadi kita sebagai manusia itu kita harus menghargai satu sama lain. Kita nggak boleh namanya membuli. Ya walaupun namanya manusia itu kan memiliki macam perbedaan ya. Nah dari perbedaan itu kita bisa untuk saling menghargai gitu. Dan kalau misalkan teman-teman dibully itu nggak boleh takut buat ngomong sama orang tua, sama guru atau siapapun yang bisa teman-teman ceritain gitu ya. Atau juga nanti kalau misalkan teman-teman bisa, kalau teman-teman butuh itu bisa ngomong sama konselor gitu, boleh cerita gitu, Bu saya dibully atau bagaimana gitu, jadi nggak usah takut. Oke, aku mau nanya sama teman-teman, pandangan teman-teman terkait topik ini apa? Kalau dari Zia gimana Zia? Pandangannya mungkin ya kita nggak boleh jadi pembuli, dan juga kalau misal kita juga dibully kita harus berani memiliki mental untuk melawan, dan kita harus sama-sama nih ingetin teman-teman yang lain kayak kita nggak boleh ngebully dan kita juga nggak boleh jadi korban bully gitu sih. Oke, mantap sekali Zia. Oke, ada yang mau menyampaikan pandangannya lagi terkait bully? Sudah. Cukup Saya- ya. Oh, Sisil, Lilis. Iya, kalau pandangan saya mengenai bully itu, kalau misalkan kita merasa lebih kuat dari korban bully tersebut, kita tidak boleh langsung memberikan Judge. Iya, judge gitu. Jadi kalau kita merasa lebih kuat dan lawan kita lemah, kayak seolah kita merasa berkuasa gitu kan. Jadi nggak boleh kita berperilaku seperti itu. Jadi nggak boleh balas gitu. Bukan. Jadi kalau misalkan kita lebih kuat dari lawannya, kita nggak boleh ngebully gitu. Karena kita tahu lawannya itu lemah dari kita. Oke, selanjutnya mungkin itu ya beberapa tanggapan atau pandangan ya dari Zia dan Lilis. Kemudian sebelum aku mengakhiri sesi konseling bimbingan kelompok pada hari ini, adakah kesan-kesan yang ingin disampaikan dari teman-teman atau salah satu Ina mau menyampaikan kesan-kesannya? Kayaknya Kesan-kesannya seru gimana? gitu nggak sih Bu? Seru, terus dapat informasi baru. Dapat informasi baru. Iya. Oke. Saling mengatasi. Terus kalau ada teman yang dibully kita harus bantu juga. Oke. Jadi topik hari ini seru ya. Seru banget Bu. Oke, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk bimbingan kelompok pada hari ini. Udah tadi habis kelas udah mempersiapkan waktu istirahat untuk cuma datang ke bimbingan kelompok pada hari ini. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua. Mungkin kita selanjutnya itu kalau misalkan ada yang mau bimbingan kelompok atau konsul itu boleh banget ya, nanti menghubungin konselornya gitu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, tadi kita udah buka sama doa nih, sekarang kita mau tutup lagi sama doa. Siap berdoa? Oke. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Sama-sama Ibu. Waktunya, hati-hati nanti ke kelasnya, jangan lupa untuk istirahat ya. Oke, terima kasih banyak ya semuanya teman-teman. Sama-sama Ibu.